belum ada harokat kasroh, belum ada, apalagi harokat titiknya saja belum ada. Quran itu huruf Arab itu antara ba, ta, sa, jim, ha, ho, ya, antara ba, ta, sa sama cara penulisannya karena belum ada titiknya. Jim, ha, ho sama penulisannya, tidak ada titiknya. Nah setelah zaman tabi'in itu, walaupun zaman Utsman itu sudah ya, zaman dulu Quran itu tidak dibukukan. Zaman Nabi masih ditulis di daun kurma, di pelepah kurma, masih ditulis di tulang-tulang unta, masih ditulis di batu-batu. Jadi belum, Quran itu belum seperti sekarang ditulis di kertas dijadikan kitab. Kitab itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu buku. Ambil buku Al-Quran di kenging mawon, cuman beda bahasa. Bahasa Arab niku kitab, bahasa Indonesianya itu buku. Kalau kita menyebutkan buku Al-Quran kelihatannya kurang sopan. Karena apa? Karena tidak pakai bahasa Arab. Padahal maksudnya itu sama. Jadi pada waktu zaman tabi'in itu ada seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Sinten Bu? Dialing-aling, diingat-ingat. Nanti kalau ujian masuk lupa, ujiannya jadi salah. Abu Aswad Ad-Du'ali ini menulis ya, huruf Al-Quran supaya beda, supaya lebih mudah dibaca. Jadi ba dikasih titik 1 di bawahnya, ta dikasih titik 2 di atasnya, sa dikasih titik 3 di atasnya. Jadi zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Nabi itu belum ada ba ada titiknya. Jadi untuk perkembangan Al-Quran, untuk mudah dibaca dan mudah dipelajari, niki didamel titik-titik. Nah itu baru titiknya belum ada harokatnya. Nah ini bid'ah apa bukan? Bid'ah karena zaman Nabi belum ada titiknya, dikasih titik. Termasuk bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama dan tidak ada di zaman Nabi. Itu namanya bid'ah. Terus pada zaman lagi kesini lagi ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Barohidi. Itu memberi harokat Al-Quran. Kalau di atas fathah, di bawah kasroh, di depan dhammah ada sukun. Itu yang memberi harokat Al-Quran namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Barohidi. Harokat Al-Quran ini bid'ah apa bukan?
bid'ah karena zaman Nabi dereng onten alias belum ada. Dan terus timbul ilmu-ilmu yang lain. Dalam Al-Quran ada ilmu tajwid. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in belum ada ilmu tajwid. Itu ilmu tajwid untuk mempermudah membaca Al-Quran. Ada tanwin, ya. Tanwin itu fathah double, kasroh double, dhammah double, itu namanya tanwin. Tanwin adalah suaranya nun mati yang hilang ketika ditulis tapi ada ketika diucapkan, itu namanya tanwin. Jadi tanwin itu ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah bacaannya tidak sama. Ada idhar, ada idham, ada idham bihunnah, idham bilahunnah, ada ifa, ada ifa syafawi dan lain sebagainya. Jadi untuk mempermudah membaca Al-Quran ketika bertemu huruf halak ini dibaca idhar jelas. Nah ilmu ini namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid zaman Nabi sudah ada apa belum? Belum. Ilmu tajwid itu bid'ah. Dalam ilmu yang lain juga ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir, ada yang menerangkan asbabul nuzul, ada yang menerangkan asbabul furud. Asbabun nuzul itu menceritakan terjadinya turunnya sebuah ayat. Asbabul furud itu menceritakan kenapa Nabi itu berkata demikian. Kalau menafsiri Al-Quran tanpa melihat asbabun nuzul, maka dikhawatirkan akan tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Contohnya teng Al-Quran itu onten yadullah. Nek diarteni yadun itu tangan, Allah Gusti Allah. Jadi yadullah itu artinya tangannya Allah. Kalau diartikan tangannya Allah, padahal Allah itu kami laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluk. Tahu makhluk, Bu? Apa makhluk? Anjing. Manusia. Apa binatang bukan makhluk? Juga. Ya. Kalau makhluk mengatakan manusia, apa binatang bukan makhluk? Ya manusia, binatang. Apa tumbuh-tumbuhan bukan makhluk? Makhluk. Berarti makhluk itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Apa gunung bukan makhluk? Apa batu bukan makhluk? Apa langit bukan makhluk? Apa malaikat bukan makhluk? Jadi apa sih yang namanya makhluk? Makhluk itu masiwallah, selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang diciptakan. Jadi semua yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Langit, bintang, matahari, ngaras,
Sidratul Muntaha, malaikat, seisinya langit, seisinya bumi, sorga neraka, seisinya sorga, seisinya neraka, semuanya adalah makhluk karena yang diciptakan oleh Allah. Tahu makhluk, Bu? Jadi makhluk itu selain Allah. Allah itu yang menciptakan, namanya Khaliq. Kalau Khaliq itu yang menciptakan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau yang diciptakan namanya makhluk. Nah ini termasuk Maulud Nabi, ini belum ada pada zaman Nabi, belum ada pada zaman